tanyain coba kira-kira kalau tidur sering mimpi buruk nggak gitu? Apa mimpi ketemu Atau orang meninggal? mimpi ketemu orang meninggal gitu? Jarang. Kayak ngigo gitu Pak. Cuma ngigo tapi nggak mimpi. Mudah kaget ya? Mudah kaget nggak? Sering. Sering debar-debar. Debar-debar. Iya. Telinga denging. Telinga, iya. Denging. Telinga denging. Denging. Ya. Kayak orang budak. Ya, tenggorokan mengganjal. Iya, ganjel. Ya, sama kaki juga dingin. Kakinya dingin nggak? Iya. Ya, lemes gemeteran. Kayak Ya. ganjel susah Ya, kayak bapak ini. ya, lemes gemeteran ya. Lemes gemeteran. Iya. Ya, oh ya, itu di energi itu lemah itu. Ya, tapi baru gejala karena baru 1 bulan. Kalau 1 bulan. ya biasanya kalau makin lama merasa takut berlebihan, ditambah sering mimpi buruk. Itu kalau ini, itu kalau nanti ambil apa? Yang kapsul sama cair juga, itu supaya cepat adem. Dan nanti kalau sudah adem, nanti minum setelah 3 hari, efeknya sering buang angin dan sendawa. Tapi minum pertama kali yang kapsul nanti akan terjadi setelah setengah jam. Itu cuma agak ganjel saja di dalam ini. Kalau yang ini Bapak udah minum dua-duanya udah tahu. Pertama kali minum itu kayak ada yang ganjel di dalam perut. Itu cuma 1 jam dan hilang lagi. Nanti sampai ya nanti setelah minum kedua, ketiga itu aman. Setelah 3 hari biasanya akan sering buang angin dan sendawa. Nah di situ mulai nyaman. Sesak juga mulai hilang. Terus ganjel juga mulai hilang. Tapi kalau ganjel nanti suruh mulut begini aja. Ini batasnya tulang ini. Ya, ini dari jakun kalau laki-laki dari jakun itu ke sini. Nanti kalau disuruh ke sini biasanya langsung sendawa. Nah itu langsung lega. Tadi gua di Nah itu yang ganjelnya itu karena gelembung udara yang mau keluar lewat sendawa tadi tertahan. Ya, itu aman. Udah berapa lama tadi? Sebulan? 1 bulanan Pak. Ya baru 1 bulan lagi takut-takutnya. Nanti kalau udah biasa ya. Tapi kadang Ya kalau Bapak ini. kan di bawah puasa nih, Ya. nah, bapak itu di bawah puasa, Ya, kadang enak, lagi enak bisa Ya. aktivitas, biar berbuka aja, ya. udah Jika memang sakit gini itu kadang gitu. datang hilang. Iya kadang datang, kadang hilang, kadang 3 hari bisa sembuh total. Tapi besok lagi tahu-tahu datang. Iya benar. Ya karena dulu saya juga awalnya sampai sering berobat itu, tapi ya lama-lama saya sepelekan. Nah sepelekan akhirnya malah tambah parah juga. Kita minum obat segala macam, mungkin punya kalau dia ini 1 kintal aja jadi dulu. Ngikutin itu ya punya ya lama apa yang orang ngomongin saya beli. Iya, nggak cuma bikin yang beli itu mungkin sekarang obat saya. Itu yang herbal yang apa itu ketemunya malah pas udah saya pasrah minta meninggal itu ketemu guru saya dikasih obat ini ya sembuhnya pakai ini. Nah itu tapi lama saya 4 bulan. Tapi ada yang handphone saya nggak saya bawa, kalau saya bawa saya buka di apa yang Facebook saya juga ada yang sakit sampai 14 tahun sudah sembuh, terus yang 35 tahun dari gadis sampai punya cucu. Nah itu dari Malaysia juga sudah sembuh ke sini 2 kali ke sini. Nah itu juga alhamdulillah sudah sembuh. Banyak sekali sebenarnya kalau testimoni, cuman di Facebook. Nah makanya ini malah sedang lomba juga. Cuman obatnya sudah tahu harganya, sini mahal loh obatnya. Kan darah saya ini. Oh ya. Makanya di sini lah sama dia. Ya cuman kalau di sini dikasih harga lebih murah dan selama puasa ini walaupun obatmu habis kita tetap diskon. Iya. Ini malah murah, lebih murah cuma 700 satu paket itu. Kalau normalnya kan biasanya di sini 900. Kalau lewat online 1.050.000 itu satu paket. Kalau di sini yang puasa ini 700. Ya semua yang datang ke sini insya Allah masih ada, mungkin 2-3 hari lagi ada obatnya. Tapi lewat 3 hari nggak tahu kayaknya nggak ada. Tadinya kan mau dibawa ke sini, cuma Ya. kan PSBB agak ribet Ya, juga ya, banyak nanti kalau udah sembuh, sudah mulai nyaman. Kalau memang apa satu betul belum sembuh, ya. Namanya siapa itu? Karena kalau berteman ke saya sudah penuh kan itu. Nanti kan bisa ada yang dihapus. Enggak berteman aja. Ibu siapa Widarti? Yang lain itu mau sering banget. Proses punten. Dulu proses Bapak sembuh tuh gimana tuh? Kayak gini. Proses saya sembuhnya. Iya, iya. Ya awalnya juga gitu, sama kadang udah mulai Enakan. enakan pertama. Nah terus kambuh lagi. Itu kalau nggak salah seminggu itu yang parah-parah sampai saya nggak mau ngomong juga itu.
pokoknya ngomong itu berat. Iya. Emosi kalau dia ngomong salah langsung saya ngomong menurut Emosi gitu. mulu. Kalau saya malah sudah hilang emosi. Karena anak-anak kena semua. Iya. Tenang semua mas saya Pak. Iya. Kalau lagi kumat Iya. ada yang ngomong gak enak. Iya kalau kayak gini pasti. Iya. Udah kadang saya lagi kumat ngomong ini ngomong Iya. mulu wah. Udah timbulnya Iya. ngomong mulu gitu. Iya. Ya pokoknya kalau pas kira-kira nggak enak, memang kayak gini mudah emosi karena kenapa kita lagi ngerasain nggak enak, terus ada yang ngomong nggak enak, itu semua pasti emosi. Karena dikira kalau dilihat di wajah kan cuman kurus saja, tapi badan dari segi wajah, suhu normal semua. Makanya orang tetap nggak percaya, orang saya yang makin kurus, jauh sekali separuhnya aja nggak percaya orang. Berarti kalau misalnya lagi ngap gitu, tekan-tekan aja gitu. Ya di seluruh urut-urut dari jakun sampai tulang mulai dari sini aja. Asal sudah sendawa, sudah, terus nanti kalau sudah mulai sendawa, ditekan-tekan di dada ini, tulang-tulang dada semua ditekan kenceng aja, diputar-putar gini. Terus di ini ditahan-tahan gini, nanti akan sendawa terus. Nah sendawa terus semakin sering sendawa, sakitnya hilang, di lambung juga nyaman. Ya, itu hilang kalau sudah bisa hilang kayak itu yang di YouTube saya mana? Tapi kalau enggak, ini enggak pedes enggak apa-apa kan? Itu lagi ada di mana? Itu remote bukan Oh, handphone. remote-nya. Di situ? Itu Oh, yang ini. makan Makan dulu, Pak. Minum obatnya katanya ada. Ya masuk tengah 1 jam. Nggak usah diapa-apain. Nggak usah apa-apa, nggak usah takut. Nanti paling 1 jam normal lagi. paningan soalnya. Iya makanya saya Itu kasih tahu. muter di dari rumah tuh jalan. Ya. Saya muter Pak. Saya yang pusing. Ya saya kasih tahu. Ya kasih tahu dulu itu supaya nanti nggak kaget. Iya, Jadi oh ya nggak tadi Pak kaget. Santoso udah bilang gini kan gitu. Kalau nggak paham kan, waduh, Ya. salah nih jangan obatnya kan gitu Iya, nanti. iya. Oh, ini yang parah itu Pak. Ya, ini yang Saya saya ngeliat tinggal ini. Ini malah katanya udah sembuh loh telepon itu. Telepon terakhir bilang katanya ini kalau obatnya nggak dihabisin gimana Pak? Emang kenapa? Sudah enakan gitu. Ya udah simpen aja gitu. Nggak nyampe setengah botol ini malah sudah enakan. Ini juga lama 4 tahun loh itu. Orang cerita sampai ke hampir mau ke Semarang, kemana itu jalan itu juga sama dengan saya. Kalau saya kan diusir istri, kalau itu ditinggal istri. Ini kayak gini banyak yang suka ini ditinggal istri ini banyak. Kalau istri ya ditinggal suaminya itu juga banyak. Kalau bapak kan udah agak sepuh jadinya mau ninggalin juga sayang ya Bu ya. Karena sepuh itu biasanya begitu. Udah apa sayangnya kembali seperti orang pacaran ya. Karena tinggal berdua lagi. Anak-anak udah pisah semua. Ini masih satu. Ya, yang lain sudah pisah semua. Enggak, cuma satu. Oh, cuma satu. Ya, nanti kalau udah nikah kan bisa. Nanti tinggal berdua lagi. Pacarannya. Iya, pacaran lagi, mesra lagi Bapak Lali. Kalau ini Pak, apa? Nggak bisa tidur tuh. Kalau ini mikir apa sedikit aja masuk itu Bang. Ya. Jadinya langsung kepalanya panas, Ya. badannya keringetan semua. Ya, terus lemas ya. Iya lemas. Ya. Itu kalau kita pas sakit begini memang nggak boleh mikir. Tapi kalau pas kita sehat yang mikir sampai stres ya dan belum tentu sakit. Rumah kan itu di depan kan ada tukang kelapa, terus jalan raya tuh Pak. Ya. Kadang-kadang saya kalau sih itu udah gak ada apa-apa tuh, udah Bang masuk semua itu jadinya puyeng kepalanya nggak bisa Iya. berpikir apa-apa. Ya. Ini depan tukang las itu kencang sekali sama kendaraan itu Iya. kan ada jalan. Ya, kita memang di pinggir jalan ya kita dari dulu udah kita yang penting kita bisa maklumi, kita rubah pemikirannya saja, kita bersabar. Ya pengen gitu Pak. Ya, anggap saja gini, sekarang kita harus ketahui supaya Bapak bisa sabar. Oh iya, kalau memang yang tukang las kan juga nggak tahu kita sakit. Dia juga nyari uang, ya udah biarin. Mungkin saya korban seperti ini, tapi insya Allah pahala buat saya, kan gitu. Iya, Pak. Kita nyari Udah mulai pahala mikir kayak sulit, gitu, Pak. tapi kalau kita pemikirannya, kita ngambil sisi baiknya, ya insya Allah tetap tenang. Gimana Pak biar ini Pak? Ya, yang penting kita selalu ngambil sisi baiknya. Baiknya aja. Setiap ada kejadian apa-apa, itu jangan langsung kita ngambil apa berprasangka buruk dulu. Kebaikannya di mana, keburukannya di mana. Nah, banyak kebaikannya apa, banyak keburukannya kan gitu. Karena kita kalau mau ngusir umpama kita dekat tukang las terus asapnya masuk ke rumah juga. Nah, itu karena kita bertetangga kan sudah lama. Terus apalagi Bapak sakit ini kan setelah ada tukang las itu. Ya kan? Berarti sebenarnya kita udah biasa. Tapi saat kita sakit kan ya tukang las nggak tahu kalau kita sakit.
Nah itu kadang ya tetap aja main ketak-ketak, yang penting untung kan gitu. Iya, dia kadang-kadang dia kayaknya nggak mikir tetangga apa-apa ya kayak gini. Orang-orang kalau pupunya udah dengerin itu aja apa kalau lagi saya tuh punya HP dengerin bapak doang pak itunya Ya. pak di YouTube. Ya terus saat kondisi bapak sakit gini kan dari segi wajah nggak kelihatan kalau bapak sakit. Bapak mau bilang sakit juga mungkin tukang kelas tetap nggak mikir ke situ. Oh, tapi orangnya sehat, oh, paling nyari masalah malah digitu kan nanti dikira kan. Udah banyak kita mending sabar saja. Ya. Diam setiap ada gini ya Allah cepat sembuhkan saya gitu aja. Saya Bisa sekarang malah biar ini lebih. pak udah saya serahin Tuhan aja deh biarin deh Iya. mati ini ya. Ya, Pokoknya kita ya, dulu lagi biasa ini juga kayaknya tak kayak gini tapi ini emang lagi sakit kali Iya, gitu iya. ya. ya yang penting kita itu memang apa sabar ikhlas itu bukan diucapkan tapi dilakukan. Ini yang benar kebanyakan kan kita diucapkan saya sabar saya ikhlas itu biasanya nggak ikhlas dan nggak sabar. Kalau ikhlasnya di rumah aja ya. Iya kalau Hati-hati ikhlas ya aja. diam aja, sabar ya diam aja. Nah yang tahu ikhlas dan tidak hanya kita saja. Kalau ngomong sama orang, oh saya ikhlas kok masih gini umpama. Nah itu belum tentu ikhlas orang kita ngomong. Ya kadang-kadang ikhlasnya kalah sama yang itu sih. Ikhlas itu memang sulit, tapi kalau kita tahu ya semua caranya, tahu ya insya Allah ikhlas itu mudah. Terus kita bersyukur mudah, sabar pun mudah. Nah sabar ya gimana? Kalau setiap ada kejadian anggap aja ini pahala buat saya. Nah pahala ini saya akan panen pada saat yang ditentukan nanti. Ditentukannya pas kapan? Yaumil hisab tadi kan gitu. Nah nanti umpama bapak nggak rela seperti itu, bahkan tetangga juga umpama tahu bapak sudah sakit, ini malah kayak disengaja, nah, asapnya tambah banyak, umpama ngelasnya dibikin ngobrol kan bisa Iya itu. kadang-kadang udah jam 4 jam 5. Padahal udah saya negur sampai 2 kali tapi kadang-kadang sampai jam 9 malam tuh pak. Aduh saya itu pengennya nyambi dari depan rumah gitu aja. Ya jangan. Iya mulai Kalau kita sudah negur juga, kok masih apa, memang nggak tahu. udah Ya kan itu saya ya. itu. Jadi nanti itu kan ada orang-orang itu yang sebenarnya diharuskan masuk neraka, akhirnya masuk surga. Kenapa? Banyak yang menzolimi kita. Saat kita mau masuk ke neraka, kita akan nuntut. Entar dulu ya Allah, saya masih punya tabungan. Ini dulu saya si A, si B ini zolimi saya. Kan didatangkan orangnya. Bener kamu dulu zolimi ini, iya kan gitu. Nah, tampil pahalanya buat bapak. Nanti masih banyak lagi ada orang gonjing bapak lah yang fitnah bapak umpama. Semua dikumpulin dikasih ke bapak semua, akhirnya bapak nggak masuk neraka surga. Nah tapi kita juga yang apa namanya, kita nggak tahu nanti yang banyak juga yang ibadahnya bagus malah masuk neraka juga banyak, yang jarang ibadah masuk surga juga banyak, kita nggak tahu. Nah yang penting kita bisa apa, bisa menilai kita sendiri baik dan tidaknya itu cuma kita saja. Nah tapi kalau kita bisa sabar, insya Allah dengan kesabaran itu yaitu jalan kita menuju nanti di akhirat nyaman. Jadi kita nggak takut umpama disuruh meninggal pun nggak takut. Karena apa? Kalau kita meninggal ini kan sudah ketetapan ya. Terus kita itu meninggal itu kan cuma berangkat duluan. Seperti kita umpama bapak ibu sama anak mau ke Bali. Tapi ongkosnya ada cuman baru separuh umpama. Nah, udah ibu atau anak dulu atau bapak dulu yang harus berangkat ke Bali. Nanti saya tunggu di sana kan nyaman ya. Kita nggak takut, yang ditinggal juga nggak sedih ya. Karena tahu kita ditunggu. Nah meninggal juga sama, kita cuma pergi ke alam baka. Nah nanti ditunggu, kita juga akan datang juga nyusul. Sebenarnya gitu. Kalau kita ngambil kesimpulan ya ringan, kita juga iya saya takut nanti juga ngapain kalau merasa saatnya juga meninggal juga. Tapi kalau belum saatnya kita minta meninggal juga nggak meninggal. Kan contohnya ada orang pengen bunuh diri gagal terus, akhirnya nggak jadi bunuh diri, terus malah jadi orang sukses karena memang belum saatnya meninggal. Tapi itu perjalanan. Nah itu saja, jadi nggak usah terlalu khawatir karena penyakit ini juga ringan sebenarnya, bukan penyakit yang membahayakan atau mematikan, tidak. Jadi nggak ada penyakit mematikan atau membahayakan, kita nggak ada. Saat kita dikasih sakit cuman kita kasih tugas berdoa, berikhtiar. Setelah itu kita tawakal. Udah cuma 3 ini yang bisa kita lakukan, nggak ada lebih. Kalau kita sudah berdoa, kita berikhtiar, ya berikhtiarnya berupa tadi. Nah, kesembuhan tinggal serahkan kepada Allah. Insya Allah cepat dapat kesembuhannya. Jadi nanti kalau bapak sudah sembuh, mau tukang las itu sampai malam jam 11, jam 12, kalau bapak ngantuk kan tidurnya ya nggak bakal denger gitu.
Kalau masih sakit ya memang emosi karena sedikit-dikit langsung sensitif kita. Iya, kadang-kadang kan lagi pas mobil itu juga kedengeran motor aja Pak. Iya. Waduh, udara Ya, sakit. itu nggak cuma sakit gini aja loh, sakit seperti sakit apa tipes, terus sakit panas dingin, terus apa sakit gigi, terus linu-linu kita lagi ngerasain nggak enak yang sebelah berisik kan kita tetap nggak enak, semua pasti marah. Tapi kadang kan kita mau marah juga salah kalau kita nggak tahu Saya posisi perlu yang itu dong tempatnya. cair. Tapi kalau Yang sudah buat malam apa kan bakteri itu biasa. bio. Jadi kita bilang aja maaf ini terus terang saya lagi sakit, cuman karena sakitnya juga nggak bisa dilihat sama orang, saya minta tolong deh kalau malam jangan ini dulu gitu, jangan apa kerja dulu, cukup siang saja. Nanti kalau saya sudah sembuh ya udah silahkan mau kerja lagi gitu aja. Yang penting jangan emosi. Nanti kalau emosi timbulnya nggak selesai malah ribut. Yang apa cair siapin itu masnya 1, 2. Saya juga banyak baca. Mau minta cairnya Iya. juga? Ya. Buat 3. ini kan, kalau mau flu gitu kan ya bakteri kumur-kumur Oh, dulu. kalau Dia yang Bioplus. itu cari yang Bioplus. Oh, Ya. Kalau yang ini cair untuk khusus membersihkan lambung sama usus saja itu. saya perlu nggak Pak? Kalau Saya ada yang merah sama yang apa, yang biru itu. Untuk stamina. yang kapsul udah kan Pak? Udah. Ya, yang cair belum. Belum. Ya, kalau nggak ada rasa panas perih, ya tidak ada rasa panas perih, terus BAB juga normal-normal saja, udah nggak usah pakai cair nggak apa-apa. Sudah mulai sama. Iya. Ya, Kalau yang normal ya makanya itu nanti Cair. dipakai cair juga ya. sedikit. Itu. Ya, ya. Kan sering nggak ke Iya. toilet tapi Iya. ini ada 5 kali. Ini yang bikin mules nggak keluar itu karena banyaknya gas yang di dalam lambung sama usus. Kan nekan. Iya. Nah akhirnya rasanya pengen BAB pas duduk nggak keluar. Nah nanti tapi kalau rasanya sering melilit-melilit seperti pengen BAB nggak keluar, pengen muntah nggak keluar, cuma muter-muter aja di perut. Nah itu biasanya pas kondisi sakit ini salah makannya. Umpama bapak makan pisang biasanya akan terjadi seperti itu. Pasti melilit-lilit gitu terus pokoknya kita jongkok lama aja nggak akan keluar itu. Tapi perut kayaknya pengen BAB, pokoknya nggak enak banget itu. Kentut juga nggak keluar. Karena Iya. saya kadang-kadang mau kamar mandi itu takut duluan, jadinya Iya. kayak ini. Ya nggak usah takut, sampai aja itu pikiran perasaan bapak saja. Ya kalau gini ya memang perasaannya ini dikit-dikit umpama mungkin Iya. ada bentolan di sini sedikit aja. Waduh ini kenapa lagi? Itu orang sakit begini. Ini pas saya minum. Dia jerawatan takut, Ini ngajak nggak takut. apa-apa, mau Iya. lihat ini. Paham ya? Ya nggak Ini apa-apa. Pak. Oh ini lemak tapi masih kecil ini bapak. Ini nggak apa-apa ini. Ini jangan dari pikiran, ini lemak. Iya, nggak. Ini nggak sakit, Iya, nggak. nggak benjolan segini. Ini paling besar ya cuman segitu. Ya itu lemak. Emang aja. dari dulu juga segini kita Iya, pengen aja. iya. Itu bukan penyakit itu. Makasih, Cuman Mas. lemak numpuk saja. Terus jadi seperti apa? Biji bisul itu loh. Nah biji bisul agak mengeras saja. Tapi nggak apa-apa itu nggak mengganggu juga nggak merusak itu. Iya, makasih. Iya. Pokoknya nggak usah kalau ada kejadian dikit-dikit jangan dihubung-hubungkan dengan lambung. Bapak tambah takut. Karena masalah lambung ya cuma begini aja rasanya nggak akan ada lebih dari itu. Iya, ini kan hari ke-7 Pak, Iya. saya sini. Iya. Kemarin malam itu semalam itu gak bisa tidur Pak. Oh, Iya. aduh, udah malam pengennya siang pengennya malam, siang juga gak bisa tidur, malam gak bisa tidur. Iya benar. Jadi nanti Iya benar Pak. kalau umpama rasanya kok sulit tidur, ini sebenarnya di video itu ada yang saya Ada, ajarkan. ya itu. Itu Pak. dipencet-pencet di pas sekitar unyeng-unyeng ini aja pakai jari 4 jari begini. Ini agak lama kira-kira 2 menit. Itu biasanya bapak pulas tidurnya nyaman. Cuman itu aja kali Iya, aja. cuman di sini aja. Ini nggak usah. Ini nggak usah. Iya, Yang penting ini ini aja. aja. Tapi agak lama terus nekennya kenceng. Kalau kenceng jangan ditekan begini. Tapi setiap neken ini di kulitnya agak ditarik. Jadi tekanannya bapak Itu pelan. tarik ke samping Iya ke itu. samping. Jadi tekanannya bapak kalau di gini aja rasanya kan beda. Kalau agak ditarik, kan rasanya kenceng. Nah itu saraf-saraf itu longgar nanti bapak nyaman tidurnya. Nah makanya kalau dari sini kebanyakan untuk tidur nyaman. Kenapa? Setelah diterapi di kepala ini biasanya itu untuk tidurnya supaya Ada cuma nyaman. satu nggak apa-apa. Sebenarnya ini Pak, saya kesannya kesini lama pengen kan cerita biasa apa-apa, udah mulai raya kan? biar Iya. tidur.
Stok Karena aja saya yang dari merah nggak apa-apa. kemarin itu Apa ini? kan siang saya Ya. sudah gagal kanan juga. Ini belum dipegang ya kepalanya ya. SD. Oh, ya, Iya. Ya. Sebelah sini. Saya tinggal sedikit nih. Sini duduk sini loh, Pak. Udah pengen habis, Pak. Belum habis. Soalnya saya punya istri juga sama istri. Bodinya. Istri juga konsumsi juga. Kalau ini makan nasi goreng nggak apa-apa. Karena apa? Tadi saya dari rumah nggak makan, sini kan ada warung. Yang Saya- penting jangan dirasakan ini nanti kalau umpama agak bekas karena apa masih banyak gas juga kan. Nah kalau agak bekas ya jangan disalahkan makanannya. Oh harusnya jangan ada buka. Banyak, Mbak. Iya kalau agak bekas itu gitu Banyak, biasanya suka nyalahkan makanan kan. Maaf Pak, dibuka dulu kacamatanya. Maaf ya Pak ya. Karena kalau gas belum habis total, di lambung udah diisi kan tambah besar lambungnya, nah otomatis rasanya bekas. Habis makan apa-apa nggak enak, makan apa nggak enak. Iya. Karena kalau gas masih banyak ya makan apapun nggak akan ini masuk ke perutnya juga sedikit paling udah penuh rasanya kan. Iya. Makan dikit Itu terus ya. penuh ya, Pak. Terus Ya, yang ini, penting jangan apa? makan bubur kalau pengen cepat Oh, kembali malah badannya. jangan bubur ya. Saya Nasi makannya biasa bubur. aja. Ya kita kan selama ini salah dari Iya. ilmunya. Kalau pencernaan itu di lambung itu salah. Itu pencernaan ya di mulut itu semua makhluk yang memiliki telinga begini semua pencernaan di mulut. Di lambung itu hanya seperti tangki motor penampung saja. Nah nanti di dalam usus baru dilakukan penyerapan. Makanya kalau kita makan kacang kedelai sampai ketelan utuh juga keluar utuh, bayam masih utuh ketelan keluar juga utuh. Itu mau sehat mau sakit sama tetap utuh. Terus kalau pagi kan makan tahsin Pak, bikin tahsin Iya. tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman kalau nggak mau capek ya nggak usah bikin racun itu. Oh ya. Karena ini masalahnya bukan lambungnya, nggak masalah lambungnya. Nanti yang ada malah capek sendiri Bapak. Iya. Bikin tajil Bikinnya tiap hari juga lama. capek kan? Iya, Iya. tiap hari. Itu ibunya makan jam 5 udah bikin. Iya. Rajin dong. Bubur. Air beras Kak. Pokoknya nanti kalau pas ngerasain nggak kayak enak, mau kelewat kita itu nggak usah belum ini. ngeluh ke Belum keluarga masih setengah atau matang. istri atau Kan apa. ada air itunya Pak Nah, itu diambilin. Bapak pokoknya rasakan begini aja sambil bilang sama Itu Allah. katanya Langsung komunikasi dengan lambung Allah. bagus. Ya. katanya. Nanti ya Allah, selama masih sakit seperti ini, tolong gugurkan dosa-dosa saya sebanyak mungkin. Nah itu Allah akan ngampuni sedikit-sedikit setiap kita ingatkan. Nah itu rasa makin lega nanti coba saja. Asal kita merasakan hal itu, jangan kita nyari perhatian ke keluarga atau siapa. Pokoknya udah diem ngadu sama Allah yang tahu betul-betul semuanya. Nah itu biasanya kita langsung adem. Umpama istri juga tidur kita bangunin kan biasanya jawabnya juga nggak enak. Orang lagi ngantuk-ngantuknya kan. Bangunin, Pak. Jam Iya. satu suruh ngerokin, suruh ngigitin, Pak. Oh iya, Iya. kerokan itu nggak apa-apa Terus Pak. ke siapa Ya, nggak lagi apa-apa. sama istri? Harus masak gini kayak ini. Iya, ya memang sama Maunya istrinya, keroknya. tapi maksudnya itu kalau kita Iya. udah dapat, udah berdoa sama Allah itu, ngadu sama Allah, minta digugurkan dosa-dosanya. Nah itu biasanya reda. Karena dulu saya kan pas setelah diusir istri kan sendirian, cuman di rumah kecil sendirian, mau makan aja sulit Pak, nyari makan itu. Karena jalan 10 meter bisa setengah jam saya. Betul itu, makanya terus minta mati saya waktu itu. Tiap hari doanya minta mati aja secepatnya. Tapi malah sembuh. Karena memang belum saatnya. Nah itu kalau Bapak karena masih ada yang dimintai tolong, makanya kadang kita lebih minta tolong yang ada di rumah kan. Tapi kalau kita mementingkan Allah tadi, nah itu biasanya mulai reda gitu. Akhirnya nyaman, kita tahu-tahu bisa tidur pulas. Kalau pencernaan itu di lambung itu salah. Itu pencernaan ya di mulut itu semua makhluk yang memiliki telinga begini semua pencernaan di mulut. Di lambung itu hanya seperti tangki motor penampung saja. Nah nanti di dalam usus baru dilakukan penyerapan. Makanya kalau kita makan kacang kedelai sampai ketelan utuh juga keluar utuh, bayam masih utuh ketelan keluar juga utuh. Itu mau sehat mau sakit sama tetap utuh. Terus kalau pagi kan makan tahsin Pak, bikin tahsin Iya. tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman kalau nggak mau capek ya nggak usah bikin racun itu. Oh ya. Karena ini masalahnya bukan lambungnya, nggak masalah lambungnya. Nah sudah mulai. Ya Saya sini. Biar nggak penasaran. Biar nggak penasaran. Dari semalam yang pengen lari ke sini
Nah, iya Pak. Masa jam 1 ngajak ke sini, ya mana mungkin. Orang saya cuma pengen dipegang. Terus panik. Dari kemarin tuh ya. Tapi Iya, tujuan saya kalau Kalau lagi sudah ini, Bang, emang saya nggak, panik apa ini namanya, aja. nggak ada Kalau lagi pas PSBB atau ini, lockdown, maksudnya itu sebenarnya kan Apalagi di sini kalau memang udah ada full. tempat rehabilitasi. Itu saya biasa mulai itu sampai jam 2 jam 3. Maaf ya Bapak ya. Nah itu kalau mau jam 1 datang juga itu biasanya juga ada orangnya. Tapi nggak di sini, paling di situ. ini Pak, saya kalau apa kena asap bakaran apa aja gitu langsung sesek Pak. Ya karena Bapak kan lagi nggak nyaman juga. Orang yang sehat aja juga nyesek. Gelap tuh Pak, karena Iya. gelap dikit dapat gelap aja itu ya. Ya. Agak ini itu. Ya kalau pandangan agak kabur, Ah. itu udah pasti. Karena di organ hati itu kan melindungi kelima panca indera dan alat kelamin itu. Makanya sering kalau di organ hati yang masalah pasti pandangan kabur. Terus di hidung juga rasanya suka mampet, kuping juga nggak nyaman. Kalau habis berdawa itu hidungnya kayak mampet gitu. Ya, itu seperti mampet nggak apa-apa, itu juga Iya, bukan sebentar. sinus. Siapa sinus? Kenapa sering bersin-bersin aja? Debu aja debu. Kalau debu. Debu. Itu sih kasih itu nah, Itu juga kayaknya ini Pak. kasih Kalau apa yang saya mau bioplas itu? mau belum nggak jadi gitu Pak. Dikit aja di apa namanya, di gelas dikit aja biar nanti sama masnya diteteskan ke hidung terus biar ngeresap ke dalam dulu, terus nanti buat napas biasa dulu karena itu agak bau aja, agak bau kayak logam gitu. Tuh insya Allah besok udah nggak bersin-bersin, biasanya pagi bersihnya Pagi doang. ya. Udah kejemur matahari juga hilang. Ya kalau sinus itu nggak bersih, sinus itu biasanya ngalir terus di sini. Nah untuk menghentikan ini bisa ditekan di dalam tulang ini agak ke dalam. Nah itu orang yang inusan langsung berhenti. Soalnya kalau kita tahu ya semua gampang. Kalau di sini banyak yang diajarin terapisnya. Saya udah 6 bulan nih Pak nggak ngerokok. Ya. Nggak ngerokok mau saya pamit dulu Pak. Oh ya, semoga lekas sembuh. Makasih ya Ya, Pak Ji ya. sama-sama. ya. Ya Pak. Duluan ya Pak. Ya, mari. Baik, terima kasih ya Bu. Kalau misalkan mau kesini nelponnya ke yang nelpon di Ibu tadi Ke- aja ya. Ke tadi aja. Oh iya. Makasih ya Pak Ji. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah duluan Oh ya. ya udah. Oh ya, mari. Pak, makan nasi goreng nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Di situ kan ada nasi goreng. Mau itu Nggak apa-apa. Yang penting jangan banyak-banyak dulu, nanti Iya, di jalan bekam jadi tanda tanya lagi. Saya tanya terus ini ya. Takut lagi. Nama. Karena makan apa aja kalau sakit begini tetap nggak enak. Nyari apaan Bapak? Itu Ada masker. yang ketinggalan. Oh ini dikantongin. Masker ya. Ya, semoga lekas sembuh. Ya. Ya. Ya mana? Pak, jadi Pak. Ya. Semoga lekas sembuh. Ya, sama-sama. Yuk Pak. Ya, mari Bapak.